Kita butuh peradilan, kita butuh kehakiman, kita butuh hakim yang menyelesaikan konflik di antara kita, konflik yang terjadi di masyarakat. Ini dibutuhkan di setiap tempat, setiap masa. Makanya Islam mengatur yang demikian. Ya, tanpa adanya peradilan, kehidupan di masyarakat akan kacau. Karena yang ada nanti apa? Istilahnya apa? Hukum jalanan ya, atau istilahnya apa? Masa apa? Hukum masa apa? Hukum riba atau enggak, Pak, istilahnya apa? Hukum masa apa? Biasanya kalau masa yang adil itu istilahnya apa itu? Inti main hakim sendiri, istilahnya kayak gitu. Ya kalau nggak ada hakim yang sesungguhnya, main hakim sendiri akhir masyarakat. Pokoknya apa yang dianggap mereka salah langsung dihakimi, walaupun bisa jadi tidak salah. Makanya pentingnya di sini peradilan, kehakiman. Kita membutuhkan hakim untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, di tengah-tengah kita. Nah, ini fungsinya ya, Kitabul Qadha. Nah, kita baca langsung saja isi Kitabul Qadha. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, innama yasihhu qadha'u man kana mujtahidan mutawarri'an min amwalin nasi 'adilan fil qadhiyah hakiman bisawiyah wa yahrumu 'alaihil hirsu 'alal qada'i wa talabihi wa la yahillu lil imami tawliyatu man kana kadzalik wa man kana mutaahhilan lil qada fa huwa 'ala khatarin 'azim wa lahu ma'al isabati ajran wa ma'al khata' ajrun illam ya'lu dan fil bahath. Yang mungkin sampai sini ya. Sesungguhnya qadha, peradilan atau keputusan hukum hanya sah bagi orang, hanya sah muncul dari seorang mujtahid, menjaga diri dari harta manusia, adil dalam memberikan keputusan, memutuskan juga dengan seimbang, dan diharamkan atasnya bersemangat atau berambisi untuk menduduki jabatan hakim dan juga memintanya. Dan tidak dihalalkan bagi imam, bagi penguasa, memberikan jabatan itu kepada orang yang sifatnya demikian. Lalu kata Imam Asy-Syaukani, siapa yang pantas menjadi qadhi, hakim, maka dia berada dalam keadaan yang berbahaya besar. Dia mendapatkan 2 pahala kalau benar, dan dia mendapatkan 1 pahala kalau salah jika dia sudah mencurahkan kemampuannya untuk mencari kebenaran. Sampai sini dulu pembahasan kita. Nah, kita bahas pertama Bapak ya. Jadi kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, pertama nih, qadha, peradilan, keputusan hukum ini hanya sah muncul dari orang yang mujtahid. Mujtahid itu artinya orang, kalau secara bahasa mujtahid artinya orang sungguh-sungguh. Setiap orang sungguh-sungguh disebut mujtahid. Ada rajulun mujtahid. Misalkan kita ingin berbicara tentang seorang murid yang sungguh-sungguh belajar. Ada tilmidun mujtahid. Ini murid yang mujtahid. Mujtahid di sini artinya apa? Sungguh-sungguh. Tapi bukan itu maksudnya. Bukan semua orang sungguh-sungguh bisa menjadi hakim, enggak seperti itu. Jadi yang jadi hakim di sini sah, keputusan yang sah ini muncul dari orang mujtahid, bukan orang sungguh-sungguh biasa, tapi maksudnya orang yang memiliki kemampuan dalam mengenal Al-Quran dan As-Sunnah dan semua perangkat ilmu dalam Islam, dan juga paham tentang perkara yang akan diputuskan. Ini mujtahid. Jadi mujtahid itu ada di antara kita, kira-kira mujtahid? Nggak ada. Ya Allah alam, di Indonesia ada nggak ya? Karena mujtahid ini dia harus menguasai Al-Quran, Sunnah dalam segala bidangnya, dan juga fikih, dan juga dalam ilmu nahwu, semua yang berhubungan dengan ilmu Islam dia kuasai. Nah, ini namanya mujtahid. Nah, keputusan yang sah dalam peradilan ini hanya sah muncul dari seorang mujtahid, orang yang tadi, yang memiliki keilmuan tadi, Al-Quran, Sunnah, dan semua ilmu perangkatan Islam. Kenapa cuma mujtahid? Kenapa nggak bisa dari orang biasa? Orang mungkin yang kita lihat, oh, orang ini sepertinya orangnya bijak, udah kita jadikan hakim. Kenapa nggak bisa seperti itu? Kenapa yang jadi seorang hakim adalah seorang mujtahid?
Kata Syekh, falima fil kitabil aziz minal amri bil qada'i bil adl wal qist wa bima arahullah. Nah, kenapa harus orang yang mujtahid? Karena dalam Al-Quran terdapat perintah untuk memberikan keputusan dengan adil dan dengan apa yang Allah berikan. Ini alasannya. Jadi dalam Al-Quran kita umat Islam diperintahkan memutuskan hukum dengan adil dan dengan apa yang Allah tunjukkan, masih dengan wahyu. Wahyu itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah kan? Kita diperintahkan nih memutuskan hukum dengan adil sesuai dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Jelas? Ini keputusan hakim harus gitu, keputusan hukum harus begitu. Dan tidak, kata Syekh, wala ya'riful adla illa man kana 'arifan bima fil kitab was sunnah wal ahkam. Dan tidak ada yang tahu keadilan kecuali orang yang tahu Al-Quran dan Sunnah, tahu hukum-hukum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ini, kalau memang yang tahu, jadi kan tadi kita diperintahkan oleh Allah berhukum dengan hukum yang adil kan, memutuskan perkara di antara manusia dengan adil dan berdasarkan wahyu. Nah, untuk orang bisa dikatakan tahu keadilan, tahu wahyu, apa orang awam biasa yang ada di pasar? Gak mungkin kan? Berarti orang yang tahu ini orang apa? Mujtahid, berilmu gitu loh, ngerti hukum-hukum dalam Al-Quran Sunnah. Dan yang seperti itu kata Syekh, wala ya'rifu dzalika illal mujtahid. Kata Imam Asy-Syafi'i, dan tidak ada yang mengetahui demikian kecuali seorang mujtahid. Mujtahid artinya sekali lagi orang yang menguasai ilmu-ilmu dalam Islam, Al-Quran, Sunnah dan semua ilmu dalam Islam. Dia bisa menyimpulkan hukum dari ayat itu sendiri, langsung dari ayat hadis tanpa lewat orang lain. Lah ya, ini namanya mujtahid. Jadi yang boleh jadi hakim ini mujtahid, bukan muqallid. Muqallid itu orang yang taklid. Taklid artinya ikut-ikutan tanpa dalil. Ittiba'u ma laysa bihujjah biduni hujjah, kata sebagian ulama. Mengikuti orang yang bukan hujjah tanpa hujjah. Ini definisi taklid menurut sebagian ulama. Mengikuti orang yang bukan hujjah tanpa hujjah. Mengikuti orang yang bukan hujjah, maksudnya apa? Orang ini bukan dalil. Tanpa dalil. Mengikuti orang yang bukan dalil tanpa dalil. Mengikuti orang yang bukan dalil. Contohnya siapa? Ya selain Nabi. Jelas ya? Tanpa hujjah, tanpa dalil. Artinya kalau kita ngikuti Nabi, nggak perlu pakai dalil. Kita tahu Nabi berkata demikian. Sudah, langsung ikuti. Jelas ya? Nggak perlu juga kita di hadapan Nabi. Nabi, kenapa Anda berkata demikian? Kenapa Anda memerintahkan sholat itu subuh misalkan 2 rakaat? Kenapa nggak 3 rakaat? Apakah begitu? Nggak kan? Kalau kita ngikuti Nabi nggak perlu dipertanyakan, ya tidak? Nggak ditanya dalilnya. Kenapa? Karena beliau lah dalil. Nah, adapun selain Nabi, mau Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Laits bin Sa'ad, Imam Bukhari, ketika mengucapkan suatu pendapat, kita harus tanya dalilnya, apa alasannya Imam Bukhari berkata demikian, kenapa? Nah, kalau kita asal nerima saja tanpa tahu dalilnya apa, berarti kita taklid. Jelas ya? Taklid itu kalau diterjemahkan apa? Ikut-ikutan, membebek ya, membebek. Kan bebek kan gitu, mau jalan ini depan ikut sini, maksudnya ikut-ikutan aja, nggak berpikir kenapa belok ke kanan, kenapa belok ke kiri. Nah, seorang muslim nggak seperti itu, harus kritis. Kenapa Ustadz ini ngomong gini? Apa landasannya? Apa dalilnya? Apa sandarannya? Nah, karena ucapan Ustadz bukan dalil. Yang namanya dalil itu Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas ya? Ada ucapan Nabi nggak perlu kita pikirkan. Kenapa Nabi berkata demikian? Apa dalilnya? Ini keliru. Karena ucapan Nabi adalah dalil. Adapun selain Nabi, sehebat apapun ilmunya, kita harus kritis. Kenapa Abu Bakar berpendapat seperti ini, sedangkan Umar begini? Apa dalilnya? Jelas ya, ya? Nah, jadi yang bisa memutuskan hukum dalam peradilan ini seorang mujtahid, orang yang ngerti Al-Quran Sunnah dan bisa menyimpulkan hukum dari ayat-ayat dan hadis. Bukan muqallid, bukan orang yang ikut-ikutan. Kenapa? Kata Imam Asy-Syafi'i, "Annal muqallid innama ya'rifu qaula imami duna hujjatihi." Karena yang namanya orang taklid, muqallid, dia hanya tahu pendapat imamnya
tapi tidak tahu dalilnya. Jelas? Ini maksudnya. Contohnya, misalkan sebagian orang berpendapat, misalkan seperti contoh pendapat sebagian Hanafi atau Hanafiyah, Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah, nikah sah tanpa wali. Boleh seorang wanita menikahkan dirinya tanpa wali. Kenapa demikian? Ya pokoknya ini pendapat Imam Abu Hanifah. Nah ini namanya apa? Taklid. Kalau dia tahu dalilnya bukan taklid, tapi karena dia tidak tahu dalil namanya taklid. Begitu juga seperti sebagian orang, kenapa kamu kunut subuh? Ya karena ini diajarkan oleh guru saya. Loh guru kamu itu kira-kira ada dalilnya nggak? Pokoknya nggak tahu, saya penting guru saya gitu. Nah itu namanya apa? Taklid. Atau kenapa kamu kunut subuh? Oh karena Imam Syafi'i kunut subuh. Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i kan bukan dalil. Yang namanya dalil itu apa? Al-Quran Sunnah. Nah kecuali gini, kenapa kamu kunut subuh? Karena Imam Syafi'i kunut subuh. Kenapa Imam Syafi'i kunut subuh? Karena hadisnya berbunyi begini. Karena Imam Syafi'i berdalil dengan hadis dalam riwayat Bukhari begini ini. Nah kalau udah sebutkan, oh iya ikut. Nah, ini namanya bukan taklid. Tapi kalau pokoknya saya ikut imam ini, nggak tahu dalilnya atau apa, sandarannya apa, saya ikut. Nah ini namanya taklid, apa ya? Apa hukum taklid? Ada rinciannya. Kalau orang yang memang benar-benar awam, nggak punya kemampuan untuk berpikir menimbang, ya boleh taklid. Bukan wajib taklid, boleh taklid. Tapi bagi orang yang sudah belajar, sudah punya ilmu alat, nahwu, ilmu bahasa Arab, fikih apa, nggak boleh taklid dia. Kalaupun taklid dalam keadaan mendesak saja, dia harus berusaha menyimpulkan hukum dari ayat hadis yang ada. Kecuali kalau kondisi mendesak, saya udah berusaha nyari, nggak nemukan ya hukum ini, misalkan hukum makan kodok, misalkan apa ya? Lalu dia akan lihat, oh ada pendapat ulama berpendapat itu halal, oh saya ikut nih, karena mendesak, misalkan, ini misalkan ya. Tapi kalau misalkan dia bisa menyimpulkan sendiri dari ayat hadis yang ada, maka hendaknya dia menyimpulkan tanpa ikut orang tertentu, ya. Nah intinya nih, yang jadi hakim harus orang mujtahid, orang yang bisa menyimpulkan hukum sendiri dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan orang yang taklid, ikut-ikutan. Dengan alasan apa? Orang yang taklid cuma tahu pendapat imamnya, pendapat panutannya, tapi tidak tahu dalilnya. Nah itu jelas apa ya? Wa hadza la yahkum bima arahullah illa man kana mujtahidan, la man kana muqallidan. Nah, demikianlah, tidak boleh memutuskan hukum dalam peradilan kecuali dengan apa yang Allah tunjukkan. La yahkum bima wa hakadha la yahkum bima arahullah illa man kana mujtahidan. Tidak ada yang bisa memutuskan hukum dengan apa yang Allah tunjukkan. Apa yang Allah tunjukkan? Al-Quran Sunnah ya. Tidak ada yang memutuskan hukum dengan apa yang Allah tunjukkan, dengan Al-Quran dan Sunnah, kecuali seorang mujtahid tadi, bukan orang yang muqallid. Kenapa? Fama arahumullahu syai'a, karena muqallid tidak diperlihatkan sesuatu oleh Allah. Jelas? Allah tidak memperlihatkan hukum kepada dia. Bal arahu imamuhu ma yakhtaru li nafsi. Terus yang memperlihatkan kepada dia, menunjukkan kepada dia siapa? Imamnya. Imamnya menunjukkan kepada dia apa yang dia pilih untuk dirinya. Oh, kamu misalkan ada seorang berpendapat, kamu datang seorang, saya ini baru mengucapkan kata cerai kepada istri saya. Berapa kali kamu katakan? 3 kali. Kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai. Orang ini awam, gak ngerti dalil, belum bisa memahami dalil, baru masuk Islam. Akhirnya si imam ini, ya udahlah, untuk kamu dianggap talak 1, nggak sampai talak 3. Akhirnya orang ini, jadi dia tahu hukum apa? Hukum apa yang disebutkan oleh imamnya, bukan apa yang disebutkan oleh Allah. Yang tahu hukum yang disebutkan oleh Allah siapa? Orang yang tadi ikut-ikutan, bukan mujtahid, Bapak ya. Makanya kalau memang syarat menjadi imam, jadi hakim, seorang mujtahid, tinggal kita tengok keadaan negeri kita,
Kira-kira ada tidak yang mujtahid? Itu pertama. Terus kedua, kira-kira hukum yang diterapkan hukum syariat bukan? Karena nanti kan memutuskan dengan apa yang Allah tunjukkan, Al-Quran, Sunnah. Kalau di sini nantinya apa? Bagaimana? Yang putuskan apa? Hukum Belanda kan? Nah ini bahwa beda makanya. Makanya ini cuman berlaku di beberapa negara terbatas. Ya mungkin kayak di Arab Saudi mungkin, atau entah di Afghanistan mungkin, atau di beberapa negara ya. Ya kita berdoa kepada Allah agar suatu saat Allah berikan kesempatan bagi kita untuk menerapkan hukum Allah. Mungkin tidak, mungkin saja, tapi tentu saja dengan cara yang baik, elegan, tidak dengan cara istilahnya pemaksaan atau istilahnya radikal atau cara apalagi teror, nggak perlu ya. Kita cuma mengajak umat untuk kembali kepada hukum Allah. Sebaik-baik hukum adalah hukum Allah. Waman ahsan minallahi hukman liqaumin yuqinun. Jadi hukum sebaik-baik hukum adalah hukum Allah, maka hendaknya kita kembali kepada Allah, pada hukum Allah. Jelas Bapak ya? Jadi sekali lagi yang bisa menjadi hakim hanya seorang mujtahid, orang yang menguasai ilmu dalam Islam dan menyimpulkan hukum dari ayat dan hadis langsung ya, tidak ikut-ikutan. Ini dalil secara umum ya. Dalil secara khusus disebutkan oleh Syekh kata Imam Syaukani, wa mimma yadullu ala i'tibari ijtihad haditsu Buraidah. Di antara hadis yang menunjukkan disyaratkan mujtahid, orang sudah sampai derajat ijtihad mujtahid untuk menjadi hakim, yaitu hadis dari Buraidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, al-qudatu thalathah, wahidun fil jannah wa thnani fin nar. Hakim itu ada 3, kata Nabi. Hakim itu ada 3. Yang satu di surga, yang 2 di neraka. 1 di surga, 2 di neraka. Fa ammal ladzi fil jannah farajulun 'arafal haqq faqadha bih. Adapun orang yang di jannah, yang di surga, kan tadi hakim ada 3, yang 1 di surga, 2 di neraka. Adapun hakim yang di surga, yaitu orang yang tahu kebenaran lalu ia memutuskan dengan kebenaran tersebut. Dia memutuskan perkara dengan kebenaran tersebut. Ini yang pertama ya. Wa rajulun arafal haq wa jara fil hukum fa huwa finnar. Yang kedua, orang yang tahu kebenaran tapi dia menyimpang dalam memberikan keputusan. Tahu kebenaran tapi nggak dipakai kebenarannya, pakai yang lain. Maka ini di neraka. Sudah 2 orang ya. Yang ketiga, wa rajulun qadha lin-nasi 'ala jahl fa huwa finnar. Yang ketiga, orang yang memutuskan hukum di tengah umat manusia, di tengah manusia, di tengah masyarakat berdasarkan kebodohan, maka ini juga di neraka. Jadi ada 3 nih. Pertama, yang 1 di surga, 2 di neraka. Pertama, orang yang tahu kebenaran, hakim untuk kebenaran, lalu dia memutuskan perkara dengan kebenaran tersebut. Kedua, orang yang tahu kebenaran tapi tidak dipakai kebenarannya, akhirnya ia memutuskan hukum dengan selain kebenaran tersebut. Ini di mana? Neraka. Yang ketiga, orang yang tidak tahu ini benar atau tidak ya, wadah, terjang gitu aja. Dia nggak punya ilmu, nggak tahu ini ayatnya ada nggak seperti ini, hadisnya ada nggak, ya udah pokoknya putuskan aja lah. Dia memutuskan hukum dalam keadaan tidak tahu, bodoh, tanpa ilmu. Akibatnya apa? Di neraka. Nah ini bahaya Bapak ya. Jadi hakim tuh tidak mudah ya. Bahaya nih. Maka kata Imam Syaukani di sini, wa wajhud dalalati minhu annahu la ya'riful haqq illa man kana mujtahidan. Di sini kata Imam Syaukani, sisi pendalilan dari hadis ini, tidak ada yang tahu kebenaran kecuali seorang mujtahid. Orang yang tahu Al-Quran, Sunnah, menguasai ilmu Islam, dan bisa menyimpulkan hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Wa ammal muqallid, jadi yang tahu kebenaran tadi siapa? Mujtahid. Adapun orang yang taklid, ikut-ikutan, membebek, dia memutuskan hukum dengan pendapat imamnya, bukan Al-Quran dan As-Sunnah. Wala yadri ahakun huwa ambatil, dan dia tidak tahu itu benar atau salah. Jelas apa ya?
Dia pokoknya kata Imam Syafi'i gini ya gini, kata Imam Ahmad begini, nggak tahu benar atau nggak, yang penting putuskan. Nah ini muqallid namanya. Nah yang seperti ini, kalau hakim dia memutuskan hukum dengan seperti ini, fahuwal qadil ladzi qadha lin-nasi 'ala jal. Berarti dia hakim yang memutuskan perkara di tengah manusia berdasarkan kebodohan tanpa ilmu. Wa huwa ahadu qadiyain nar. Maka dia termasuk salah satu dari dua hakim yang masuk neraka. Jelas ya? Maka tidak boleh seorang memutuskan hukum dalam masalah peradilan dengan taklid, cuman ngikutin pendapat ulama tertentu tanpa tahu dalilnya, apa ya. Lalu berikutnya kata Imam Syaukani, wa minal adillah 'ala ishtiratil ijtihad, di antara dalil juga sekali lagi yang mensyaratkan mensyaratkan hakim harus seorang mujtahid, yaitu firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak memutuskan hukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka itulah orang-orang kafir. Dalam ayat lainnya mereka itu orang zalim, dalam ayat lainnya mereka orang fasik. Jelas apa ya? Allah katakan yang memutuskan hukum dengan selain hukum Allah, dia kafir, fasik atau zalim. Nah, kata Imam Syaukani, wala yahkum bima anzalallah illa man ya'rifu tanzil wa ta'wil. Dan tidak ada yang bisa memutuskan hukum dengan apa yang Allah turunkan kecuali orang yang tahu tanzil, apa yang diturunkan, dan takwil tafsirnya. Artinya tahu Al-Quran hadis dan tahu tafsirnya. Jelas ya? Ini menunjukkan sekali lagi, yang boleh menjadi hakim harus orang mujtahid, bukan muqallid ya. Kalau muqallid tidak layak jadi hakim. Jelas apa ya? Nah ini penjelasan tentang syarat menjadi hakim harus orang mujtahid. Itu syarat pertama. Sebenarnya masih ada penjelasan Imam Syaukani, kita lewat saja. Yang penting kita tahu syarat pertama seorang jadi hakim harus seorang mujtahid. Mujtahid secara bahasanya apa? Bersungguh-sungguh. Tapi secara istilah maksudnya orang yang menguasai Al-Quran dan Sunnah dan bisa menyimpulkan hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah tanpa perantara. Nah ini langsung dia menyimpulkan dari ayat ini bisa disimpulkan begini. Jelas apa ya? Jadi bukan kenapa kamu memutuskan yang ini salah? Ya kata Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i dalilnya apa? Nggak tahu. Nah ini namanya taklid. Nah yang seperti ini nggak layak jadi hakim ya, kecuali kalau dalam suatu perkara yang memang benar-benar tidak ada keterangannya dalam Al-Quran Sunnah secara jelas, maka disinilah hakim ijtihad. Jelas apa ya? Sama seperti seorang mufti juga, orang yang memberikan fatwa, dia kan harus memberikan fatwa berdasarkan apa? Al-Quran kan? Atau Sunnah. Kalau tidak, lihat ijma, kesepakatan para ulama terdahulu. Kalau tidak ada, kias. Kalau tidak ada juga, dia ijtihad. Kira-kira apa hukumnya? Contohnya nih, yang masalah kontemporer, bayi kembar siam. Gimana? Ini kan belum ada zaman dulu kan? Ada nggak dulu? Hah? Nggak ada kan? Makanya para ulama ijtihad ini gimana nih? Bayi kembar siam nanti dewasa, boleh nikah atau tidak? Gimana? Boleh nikah nggak? Gimana? Dia satu tapi miliki ini, ya kan? Boleh nikah nggak? Ini kan dulu nggak ada di zaman Nabi. Nah ini orang ijtihad, gimana nih? Jelas apa ya? Atau seperti khunfa al-mushkil, waria, yang tidak jelas ini wanita apa pria. Ini sudah pernah kita singgung. Ini pun nggak ada di zaman Nabi. Maka yang seperti ini kata para ulama nggak boleh nikah. Sampai kapan? Ya sampai meninggal. Kasihan dong, ya apa-apa. Kalau dia sabar, dia dapat pahala. Nah itu ya. Ya udah, kita selesai dari mujtahid. Nah syarat kedua, kata Imam Syaukani, di antara syarat menjadi seorang mujtahid yaitu mutawarri'an min amwalin nas. Dia harus menjaga diri dari harta orang lain. Maksudnya apa? Bukan mata duitan. Nah ini untuk cari hakim seperti ini, waduh sulit zaman sekarang. Itu yang butuh ketelitian apa ya? Yang itulah yang jadi muskilah.
Ya, jangankan itu, hukum yang diputuskan itu hukum apa coba? Al-Quran. Nah, itu yang jadi masalah. Intinya bahwa kita berdoa kepada Allah, semoga suatu saat kita dikaruniai hukum itu ya, hukum Allah ya. Insya Allah berkah. Kalau negara kita berhukum dengan hukum Allah, akan Allah berkahi. Tapi selama pakai hukum buatan manusia, apalagi hukum penjajah, ya selalu banyak musibah. Sampai sekarang detik ini kita kan gak habis-habis musibah. Itu diantaranya itu faktor itu juga memutuskan hukum dengan hukum penjajah ya. Ya mungkin cukup ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pembahasan ini tentang peradilan atau kehakiman. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.